terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 9 Niboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Yang saya hormati Bapak Ibu staf Dewan Guru SDN 9 Niboto Barat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena izin dan kuasanya kita bisa berkumpul pada kesempatan hari ini. Dan salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah curahan rahmat tersebut akan tersampaikan kepada kita semua yang senantiasa masih mengikuti ajaran beliau. Ya, Bapak Ibu, jadi pada hari ini saya akan melaksanakan diseminasi atau menjelaskan mengenai budaya positif yang saya sudah dapatkan dari pendidikan guru penggerak yang saya sudah sementara ikuti. Ya, jadi ini adalah budaya positif dan mungkin saya perlu perkenalkan bahwa ini adalah fasilitator dan pengajar praktik saya. Ada Ibu Runce Dwi Iwahyuni adalah sebagai fasilitator, kemudian Ibu Rosmin Tomayahu sebagai pengajar praktik saya. Ya, jadi konsep-konsep inti modul budaya positif ini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, ada teori motivasi, hukuman penghargaan dan restitusi, ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kemudian ada 5 posisi kontrol, dan ada segitiga restitusi. Ya, jadi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal ini ada 3. Jadi ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada makna disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, kita masuk pada pembelajaran dengan paradigma baru, yakni pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi untuk profil pelajar Pancasila ini memiliki 6 dimensi dan ini adalah dimensinya. Yang pertama yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Kemudian makna dari disiplin. Jadi di sini apakah makna dari disiplin? Jadi yang pertama yakni disiplin ini berasal dari kata Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, jadi itu berdasarkan teori dari William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada motivasi eksternal,
dan motivasi internal. Jadi ini adalah contohnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini adalah pertanyaan dari dalam diri kita yang kemudian itu merupakan motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institut. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi pertanyaan ini merupakan motivasi eksternal juga. Dan kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang-orang seperti apabila saya melakukan. Jadi itu motivasi internal. Maksudnya adalah motivasi eksternal itu motivasi yang timbul dari luar, mungkin seperti menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Begitu pula dengan ketika mendapatkan imbalan. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu dan kita mengharapkan imbalan, itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Dan kemudian untuk motivasi internal itu sendiri, itu yang berasal dari diri kita. Sehingganya di sini tertuang bahwa untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita akan melakukan apa supaya kita bisa melakukan sesuatu tersebut. Kemudian lanjut untuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut adalah 9 ciri restitusi. Yang pertama, yakni bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Yang keempat, restitusi bukan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ya, jadi itu berdasarkan teori dari William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, dan kreatif. Kemudian teori motivasi perilaku manusia. Jadi di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi ini adalah contohnya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi ini adalah pertanyaan dari dalam diri kita yang kemudian itu merupakan motivasi eksternal dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institut. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi pertanyaan ini merupakan motivasi eksternal juga. Dan kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang-orang seperti apabila saya melakukan. Jadi itu motivasi internal. Maksudnya adalah motivasi eksternal itu motivasi yang timbul dari luar, mungkin seperti menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Begitu pula dengan ketika mendapatkan imbalan. Jadi ketika kita melaksanakan sesuatu dan
kita mengharapkan imbalan itu merupakan motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Dan kemudian untuk motivasi internal itu sendiri itu yang berasal dari diri kita. Sehingganya di sini tertuang bahwa untuk menghargai diri sendiri. Jadi kita akan melakukan apa supaya kita bisa melakukan sesuatu tersebut. Kemudian lanjut untuk restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi atau kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikut adalah 9 ciri restitusi. Yang pertama yakni bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran. Yang keempat, restitusi bukan menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima ini restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kemudian keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas yang ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan melalui kegiatan curah pendapat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ini bagan tampak seperti dan dari keyakinan kelas. Di sini ada terdengar, terlihat dan berperilaku. Jadi Bapak Ibu ketika kita melaksanakan atau membuat keyakinan kelas itu di sini kita bisa lihat poin-poin yang nantinya akan kita laksanakan atau bisa kita ambil untuk bagaimana supaya keyakinan kelas yang akan kita buat itu maksimal. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini yang pertama bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua merasa diterima, love and bonding. Kemudian yang ketiga kebebasan. Yang keempat kesenangan dan yang kelima adalah penguasaan. Di samping ini adalah kejelasan terkait 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi. Ya, jadi ini bagan untuk 5 posisi kontrol restitusi. Sini ada motivasi eksternal dan motivasi intrinsik yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Ada motivasi eksternal yang dari luar. Sehingganya di sini juga ada identitas gagal, ada identitas berhasil atau sukses. Di sini ada perilaku kontrolnya juga. Ya, jadi di sini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Ini adalah posisi kontrol yang banyak kita gunakan. Ada penghukum, ada pembuat orang merasa bersalah, ada teman, ada pemantau dan ada juga manajer. Jadi di sini contohnya guru berbuat. Jadi di sini menghardik, menunjuk, menyakiti dan menyindir. Itu merupakan posisi menghukum. Kemudian untuk membuat orang merasa bersalah itu berarti guru menceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Sehingga di situ guru disebut adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian posisi guru ketika dia menjadi
teman itu dia membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dan untuk jadi pemantau, di sini guru menghitung dan mengukur. Dan untuk menjadi manajer itu guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita menangani siswa kita pada menghadapi atau melakukan masalah, itu kita bisa memilah atau memilih kira-kira posisi mana yang baik untuk kita ambil untuk menangani siswa kita. Jadi Bapak Ibu bisa mengambil mungkin alangkah baiknya ya, disarankan untuk kita sebagai guru mengambil posisi manajer, karena di posisi manajer ini di situ kita bisa menggali, mencari tahu kira-kira apa akar dari masalah siswa tersebut, yang kemudian itu kita bisa bertanya-tanya dan kemudian meminta siswa untuk mencari solusi dari masalah yang sudah ditimbulkan. Seperti itu. Kemudian lanjut, keyakinan kelas. Ya, jadi di sini keyakinan kelas. Mohon maaf ya, ini adalah segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini ada 3 langkahnya. Yang pertama ini menstabilkan identitas, yaitu anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan adalah menanyakan pada anak, apakah kamu menjadi orang sukses, menjadi orang yang biasa bertanggung jawab. Jadi ini adalah langkah-langkah yang kemudian kita bisa ambil ketika kita menerapkan segitiga restitusi. Ya, terima kasih. Mungkin selanjutnya ada yang Bapak Ibu belum pahami atau mungkin masih ada yang mengganjal di pikiran Bapak Ibu terkait apa yang saya sudah jelaskan, bisa memberikan pertanyaan. Dipersilakan. Oke Bapak Ibu yang ada pertanyaan, dipersilakan. Ya, silakan Ibu Indah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 9 Limboto Barat, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak Ibu Desinta Mantu, serta Bapak Ibu staf dan guru SDN 9 Limboto Barat yang hari ini bisa berkesempatan mengikuti diseminasi. Dari pemaparan materi tentang disiplin positif yang sudah Ibu Desinta paparkan, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan terkait materi yang sudah dibawakan tadi, yakni pada bagian 5 kontrol positif. Mungkin bisa ditampilkan kembali sehingga Bapak Ibu guru bisa melihat untuk materinya. Oh iya, 5 posisi kontrol restitusi. Tadi Ibu Desinta sudah menjelaskan tentang 5 posisi kontrol restitusi yang harus dimiliki oleh guru-guru, yakni ada sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian posisi sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Yang saya simak tadi dari penyampaian Ibu Desinta bahwa kita sebagai guru patutnya untuk memiliki kontrol, yakni sebagai manajer, karena dari kelima itu posisi manajer adalah yang paling tepat untuk kita jalankan selama berada di sekolah dalam mengatasi masalah atau membimbing anak-anak. Nah, untuk posisi manajer, kita ketahui bersama anak-anak itu masih dalam posisi di bawah umur atau usianya belum setingkat anak-anak SMP. Misalnya dari kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, pasti mereka memiliki karakteristik dan pemikiran-pemikiran yang berbeda.
Nah, saya ingin mengambil contoh di kelas 1. Di kelas 1 semisal ada anak-anak misalnya anak laki-laki yang melakukan pelanggaran atau yang biasa terjadi ya yang berkelahi. Itu posisinya di kelas 1. Apakah kita sebagai guru hanya bisa memposisikan sebagai manajer saja? Karena dari yang dipaparkan tadi, posisi manajer yakni guru itu dapat membimbing atau apa tadi namanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dimana anak tersebut bisa memecahkan masalahnya tersendiri, seperti itu ya. Jadi kepada anak-anak kelas 1 yang notabene anak-anak kelas 1 itu masih proses perkembangan, cara berpikir mereka juga belum seperti anak-anak kelas tinggi, kelas 5 dan 6. Bagaimana untuk posisi guru tersebut dalam menghadapi masalah tersebut? Apakah harus di posisi manajer atau kita bisa mengambil posisi yang lain dalam menghadapi situasi nanti jika kita hadapi di sekolah kita? Saya rasa itu pertanyaan dari saya. Saya kembalikan kepada Ibu Desinta Mantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Winda atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang Ibu Winda sudah sampaikan itu sangat menarik karena dia melihat kira-kira bagaimana memposisikan posisi manajer ini ke anak kelas 1 yang mungkin belum bisa mendapatkan atau belum bisa mencari solusi dari apa masalah yang mereka sudah lakukan. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol ini adalah saya mengatakan bahwa posisi manajer ini adalah posisi yang sangat dan yang dianjurkan untuk dilaksanakan oleh setiap guru. Berdasarkan pertanyaan tadi bahwa kelas 1 yang mungkin belum bisa memecahkan, di situ kan kita sebagai guru itu perlu adanya melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas. Berdasarkan kesepakatan kelas tersebut, sehingganya guru di situ bisa bertanya dan melaksanakan restitusi berdasarkan posisi manajer ini. Jadi di dalam posisi manajer ini kita bisa melaksanakan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Di sini kan sudah dijelaskan bahwa mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pada segitiga restitusi tadi saya sudah jelaskan bahwa di langkah-langkahnya itu yang pertama kita bisa memvalidasi tindakan dan mana tadi saya jelaskan, mungkin saya perlihatkan. Di sini ada menstabilkan identitas, yaitu anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Maksudnya di sini adalah berdasarkan posisi manajer tadi, walaupun kelas 1, kalau kita sudah melaksanakan atau membuat kesepakatan kelas, kita mungkin bisa bertanya kepada anak tersebut. Yang pertama, langkah-langkahnya menggunakan segitiga restitusi ini. Jadi seperti menstabilkan identitas. Di situ kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik ini, bertanya apakah yang sudah dia lakukan, masalah apa yang sudah dia lakukan. Kemudian kita bertanya, kira-kira kelakuan atau perbuatan yang sudah dia lakukan itu sejalan tidak dengan keyakinan kelas yang memang mereka sudah buat. Sehingga di situ posisi manajer ini timbul. Di situ guru sudah melaksanakan posisi manajer bertanya kepada siswa ini. Dan bagaimana kita supaya meminta siswa ini bisa menjelaskan bisa mencarikan solusi atas masalah itu berdasarkan keyakinan kelas itu. Jika kita sudah bertanya apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas, dan kalau dia menjawab karena siswa itu melakukan kesalahan, tentunya dia menjawab bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kita di situ guru bisa menanyakan apakah keyakinan kelas yang mana yang sudah dia langgar atau yang sudah dia tidak lakukan. Dan di situ akan ada percakapan bagaimana supaya masalah itu bisa mendapatkan solusi. Contoh mungkin seperti tadi yang Ibu Indah sudah jelaskan bahwa anak tersebut berkelahi.
mungkin bisa dikatakan itu sudah melanggar. Itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas? Kalau siswa tersebut mengatakan bahwa belum, kira-kira keyakinan kelas yang mana yang Bapak Ibu yang peserta didik itu sudah langgar? Mungkin dia bisa menjawab tidak menghargai teman, kan itu bisa. Kemudian guru bisa menanyakan, kira-kira untuk melakukan hal itu bagaimana posisi yang seharusnya, dan tentunya terlebih dahulu guru harus mencari tahu sampai kenapa anak tersebut berkelahi, mencari akar masalahnya. Jadi di situ akan ada proses langkah-langkah dari segitiga restitusi, dan segitiga restitusi ini, kalau kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ini, maka kita sudah melaksanakan posisi manajer ini. Jadi mungkin di sini yang saya sudah perlihatkan ini mungkin baru dasar, dan ini sudah ada penjelasannya yang paling mendalam. Di sini apa yang kita yakini, apa yang kamu yakini hal tersebut. Kalau kamu meyakinkan, kamu ingin memperbaikinya. Jadi di situ ada percakapan antara siswa dengan guru. Dan kalaupun sulit, mungkin bisa seorang guru memberikan seperti saran, dan kira-kira itu diterima atau seperti apa, itu dikembalikan ke siswa. Jadi di situ kita sebagai guru tidak menjudge bahwa itu salah dan itu tidak bisa dilakukan seperti itu. Kita mencari, menggali dari diri siswa sendiri bagaimana supaya mereka sadar bahwa itu adalah kesalahan yang dilakukan. Jadi ketika kita menghukum atau menghardik, itu namanya penghukum. Sehingganya kenapa kita memposisikan manajer, karena di manajer ini kita perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan supaya bagaimana kita melihat siswa tersebut sadar akan kesalahannya dan bisa mengubah dirinya untuk lebih baik ke depan. Mungkin seperti itu. Bagaimana Ibu Indah? Oke, terima kasih. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya lagi? Yang lain? Iya, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, silakan Ibu Titi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya tanyakan di sini yaitu mengenai 5 dasar 5 kebutuhan dasar manusia. Ini kan ada bertahan hidup, ada merasa diterima, dan kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Masalahnya di kelasnya saya, contoh di kelasnya saya itu ada satu siswa yang dia merasa tidak diterima atau dikucilkan oleh teman-temannya. Dia juga tidak punya power di kelas karena mungkin pengaruh dia juga tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Bagaimana kita sebagai guru bisa mengatasi anak tersebut supaya 5 kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi? Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Titin atas pertanyaannya. Jadi pertanyaan Ibu Titin ini, kira-kira bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memenuhi kelima kebutuhan dasar manusia ini ke peserta didik kita. Dan di kelas Ibu Titin kebetulan ada siswa yang mungkin dia sering dikucilkan atau tidak diteman oleh teman-temannya, dan itu mungkin karena pengaruh dia yang kurang bergabung atau mungkin seperti apa, itu belum ditahu ya kira-kira apa penyebabnya. Tetapi bagaimana kita sebagai seorang guru bisa memenuhi kelima kebutuhan ini untuk siswa tersebut. Dan
berdasarkan masalah itu, mungkin saya melihat bahwa anak tersebut mungkin kurang pada kebutuhan merasa diterima. Ya, jadi dia tidak terterima di lingkungannya dan mungkin dia juga tidak memiliki power. Di sini kita sebagai guru bisa jika kita ingin menumbuhkan atau mengadakan penguasaan ini ke siswa tersebut, di sini juga sudah dipaparkan pada poin penguasaan power ini. Jadi power ini di sini siswa berarti ingin diakui, ya. Jadi kompetensinya, keterampilannya dan pencapaiannya ini ingin dilihat dan didengar. Jadi mungkin kita sebagai seorang guru bisa melihat kira-kira kompetensi apa atau kebolehan apa yang siswa tersebut bisa lakukan. Berdasarkan hal itu kita bisa mengangkatnya di permukaan sehingga terlihat ke teman-temannya bahwa siswa ini walaupun mungkin dari kalangan yang berkebutuhan mungkin ekonominya lemah atau seperti apa, kita bisa mengangkat yang memang sudah dimiliki oleh siswa tersebut sehingga dia kita guru tersebut bisa memperlihatkan ke teman-temannya bahwa dia juga punya kuasa, punya kelebihan, sehingganya dia dan di situ juga terbawa dengan merasa terterima, sehingga dia juga merasa bahwa guru walaupun dia teman-temannya tidak begitu menerimanya, tetapi gurunya mengakui bahwa dia memiliki kemampuan yang lain, sehingga kita sebagai guru di sini akan menjadi penengah untuk dia dengan teman-temannya supaya bagaimana anak tersebut akan percaya diri dan sehingga 5 kebutuhan dasarnya ini akan terpenuhi. Jadi kita bisa mengakui kompetensi apa atau keterampilan apa yang ia miliki dan yang di sini merasa terterima itu terhubung dengan orang lain, ingin menjadi bagian yang berharga dan ingin diterima, ingin terlibat dan berkolaborasi. Dan berdasarkan hal itu kita bisa mengangkatnya dengan kelebihannya tersebut. Perlahan-lahan mungkin teman-temannya akan tidak mengucilkan dia lagi dan mereka bisa menerima dia di kelompok mereka. Ini seperti itu Ibu Titin. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Oke Bapak Ibu, masih ada pertanyaan atau mungkin yang masih belum jelas dari Bapak Ibu? Pas ya, oke. Karena sudah tidak ada pertanyaan, saya rasa semua materi yang saya sudah sampaikan sudah Bapak Ibu pahami dan insya Allah bisa kita terapkan di dalam kelas kita masing-masing. Untuk itu, karena sudah tidak ada pertanyaan, maka pemaparan saya ini saya akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kamu kesal? Oh begitu. Lantas kamu kesal. Ibu juga kalau ada di posisi kamu pasti ibu akan marah. Terus apa yang kamu lakukan ke Fajar? Oh begitu. Kamu melakukannya pasti ada alasannya ya? Ya, bagus saya bilang saya kan tidak susah paham. Mengerjakan saya baca mencari kerja, dia tidak pernah bisa sendiri. Ya wajarlah kalau kamu merasa marah karena kamu tidak rela pekerjaan kamu dicontoh begitu saja oleh Fajar. Ibu sangat menghargai tindakan kamu yang membuat ibu tidak buruk daripada itu. Misalnya memukul. Nah, sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai mendobrak meja, apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kamu keyakinan kelas apa yang kamu sudah langgar?
Iya betul. Menurut kamu, saling menghormati antar teman itu penting tidak untuk kamu? Baik, kalau menurut kamu itu penting, kira-kira keyakinan apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berbicara dengan kawan saya. Saya menilai ada manusia yang cukup. Saya akan segera melakukan kepada guru. Iya, tepat sekali tindakan kamu. Tetap semangat ya. Terima kasih. Sama-sama. Nama saya Anggun dari kelas 4. Saya selamat belajar diskusi oleh ibu guru agar saya dapat mengendalikan amarah. Saya harus banyak belajar bersabar dan menghormati teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, sebelum memulai pembelajaran atau kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, siapa yang ingin memimpin doa? Najwa, silakan. Amin. Oke, pada hari ini kita akan membuat yang namanya keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Tapi sudah pernah dengar? Iya, oke. Selain keyakinan kelas, apakah kalian pernah dengar atau tahu dengan yang namanya peraturan kelas? Di kelas ini ada peraturan? Contohnya seperti apa? Tidak boleh buang sampah sembarangan. Apalagi? Tidak bisa kemeja di luar, ya, meja atau bus di luar. Apalagi? Menjaga kebersihan kelas, ya. Kemudian apalagi? Apalagi ya peraturan kelas? Tidak boleh makan minum selama pembelajaran. Oke, itu adalah keyakinan. Itu adalah peraturan kelas. Sekarang, sebelum kalian membuat peraturan kelas atau keyakinan kelas, Ibu perlu jelaskan bahwa apa perbedaan dari peraturan kelas dengan keyakinan kelas, ya. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh satu pihak. Contoh, ini yang bagian itu peraturan kelas. Jadi siswa tidak bisa saling bertengkar di dalam kelas, tidak bisa membuang sampah sembarangan.
itu adalah peraturan. Dan di dalam peraturan itu dia termuat masih ada kalimat-kalimat negatif seperti tidak boleh, jangan makan, ya, itu adalah kalimat-kalimat negatif. Kemudian keyakinan kelas, kalau keyakinan kelas itu adalah sesuatu yang kalian yakini untuk memperbagus atau supaya kalian nyaman di dalam kelas ini. Contoh ya, Ibu berikan contoh. Kalau tadi peraturan kelasnya kalian jangan buang sampah sembarangan, toh? Kalau dia sudah di keyakinan kelas, itu kita akan ubah ke kalimat positif. Tapi kalimat positif ada yang tahu kalau jangan buang sampah sembarangan? Ada yang tahu? Apa ya? Apa dia punya kalimat positif jangan buang sampah sembarangan? Ada yang tahu? Hah? Jagalah kebersihan kelas. Oke, itu adalah salah satu contoh daripada peraturan kelas pindah ke keyakinan kelas. Jadi kenapa dia dinamakan keyakinan kelas? Hal itu diyakini oleh kita bersama ya, baik ibu dengan kalian, yang kemudian itu akan kita laksanakan di dalam kelas. Contoh, jagalah kebersihan kelas. Berarti orang yakin bahwa orang harus sama-sama menjaga kelas supaya bersih. Boleh ini? Oke. Jadi hari ini kita akan membuat keyakinan kelas dengan berdasarkan langkah-langkahnya. Nah, langkah yang pertama, kalian silakan menulis di sticky note ini aturan-aturan yang kalian tahu yang ada di dalam kelas tadi, seperti tidak boleh buang sampah, seperti yang lain dan sebagainya yang kalian sudah bilang tadi. Boleh ya? Oke, silakan. Ada? Ke belakang. Oke, silakan ditulis keyakinan peraturan-peraturan yang kalian tahu yang ada di dalam kelas. Setelah itu kalian tempel di sebelah sini. Di sebelah sini. Oke, ditulis dulu ya. Tulis apa saja yang kalian tahu peraturan-peraturan yang ada di kelas. Contohnya seperti yang sudah kalian bilang tadi. Jika yang sudah, silakan tempel di depan. Oke. Oke, silakan. Oke. Mana lagi? Oh, salah. Udah usah lari-lari ya. Oke. Selesai ini, Maro? Sudah?
bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Ada yang menulis tidak boleh makan dan minum di saat pembelajaran berlangsung. Kemudian tidak boleh keluar masuk kelas tanpa meminta izin. Ada juga yang menuliskan bahwa tidak boleh memakai baju rumah, ya. Kemudian menjaga kebersihan juga sudah sama. Ada juga yang menuliskan harus melaksanakan piket, oke. Kemudian tidak bisa bertengkar ya di dalam kelas. Tidak bisa tidak memakai sepatu. Oke, ini adalah peraturan-peraturan kelas yang kalian tahu, ya. Sekarang langkah selanjutnya adalah kita akan mengubah kalimat peraturan-peraturan kelas ini yang masih termuat dalam bentuk kalimat negatif ke kalimat positif untuk dijadikan keyakinan kelas. Kalau tadi jangan buang sampah sembarangan. Apa dulu tadi dia punya kalimat positif? Jagalah kebersihan kelas. Kalau Ibu minta contoh tentang tidak bisa berkelahi di dalam kelas, kira-kira apa dia punya kalimat positif, gue? Tidak bisa berkelahi di dalam kelas. Tapi kalimat positif kira-kira ada yang tahu? Ada? Tidak ada. Nah, Ibu kasih ini. Kalau dia tidak bisa berkelahi, di dalam kelas, berarti kalimat positifnya adalah saling menghargai. Nah, saling menghargai sesama teman. Di saat ada juga kalimat negatifnya yang menuliskan bahwa peraturannya bahwa tidak boleh membaca cerita. Kalau Ibu ada menjelaskan, di situ toh. Kalimat positifnya kira-kira apa? Saling menghargai guru. Ya, kalau tadi kan kalian sudah saling menghargai teman, baru saling menghargai guru. Karena dua-dua sama saling menghargai, kita gabung menjadi satu. Saling menghargai semua orang. Boleh ya jadi satu. Jadi itu akan kita gabungkan. Ini ada beberapa kalimat yang kemudian kita gabungkan menjadi satu. Kalau ada yang sama kita akan gabungkan menjadi satu ya. Sekarang langkah selanjutnya kalian akan menuliskan kalimat positif dari peraturan-peraturan yang sudah kalian tuliskan tadi. Oke, ditulis kalimat positifnya yang kemudian itu akan menjadi keyakinan kelas kita, ya. Mana lagi? Suara sama? Dah? Ada lagi yang belum? Oke? Silakan ditulis kalimat positif daripada kalimat-kalimat peraturan kelas ini yang kalian sudah tuliskan tadi. Ditulis dan sambil kalian menulis Ibu jelaskan bahwa keyakinan kelas ini adalah sesuai harapan kalian di dalam kelas. Ya, bukan karena itu merupakan keharusan. Jadi, kenapa dia dinamakan keyakinan kelas? Karena kalau kalian meyakini itu, dengan sendirinya kalian akan melakukan itu juga di dalam kelas. Ya, kalau kalian yakin bahwa
menjaga kebersihan kelas. Kalau kalian yakin, berarti kalian mau bikin. Iya kan? Kalau Bapak Ibu bilang, jagalah kebersihan. Kalau Bapak Ibu yang bilang, tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Akhirnya itu bukan dari dalam hatinya kalian, dan kalian akan melanggarnya. Oh, ini dia mau ada mau buang-buang sampah. Tapi kalau ini kan kalian sendiri yang buat toh, kalian sendiri yang isi. Tidak boleh membuang sampah. Jagalah kebersihan kelas. Berarti dari kalian sendiri yang apa yang menimbulkan perkataan itu, bahwa kalian yakin menjaga kebersihan kelas itu membuat kalian nyaman di dalam kelas. Oke, yang sudah silakan ke sini. Lagi, tidak usah lari. Tidak usah lari-lari ya. Oke, mana lagi? Ada lagi? Oke, mana lagi? Sudah semuanya? Oke. Karena kalian sudah menuliskan kalimat positifnya, mungkin Ibu minta satu orang yang bisa mengungkapkan secara langsung kira-kira apa yang sudah dituangkan di situ. Yang kalimat positif. Keyakinan kelas. Siapa yang bisa? Anggun? Kalimat positif apa yang sudah ditulis di situ? Satu. Ada yang lain? Saya. Oke, silakan. Menjaga kebersihan kelas. Ada lagi yang menambahkan selain menjaga kebersihan kelas? Apa tadi? Pakailah seragam yang sesuai. Apalagi? Kalau tidak boleh pakai apa kalimat positif tadi? Saling menghargai. Karena kalau dengan teman, dengan guru juga, maka kita akan rampingkan menjadi satu. Saling menghargai sesama. Sesama ya. Saling menghargai sesama. Jadi sesama teman, sesama guru. Boleh? Oke, jadi di sini sudah ada keyakinan kelas yang kalian sudah tuliskan. Sekarang langkah terakhir adalah kalian bersama-sama ibu akan menandatangani kesepakatan ini. Jadi ini kita buat adalah menjadi satu kesepakatan bahwa ini adalah keyakinan kelasnya kita. Keyakinan kelas 4. Boleh ya? Ya. Nah, kemudian keyakinan kelas ini akan kita laksanakan selama kita masih duduk di kelas 4. Oke, sekarang kita akan menandatangani sesuai dengan apa yang kalian sudah tuliskan. Berarti kalian sudah sepakat, setuju, dibuktikan dengan tanda tangan. Oke ya, silakan satu-satu maju untuk menandatangani. Dan kemudian yang sudah tanda tangan itu silakan keluar satu-satu ya. Oke, sini. Oke. Apa lagi?
Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ikut saja keluasan yang sudah, silakan. Perkenalkan, nama saya Aku. Saya kelas 4. Saya sekolah di SD Sendang. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya dari kelas 4 dari SD Sendang di Motobar. Perkenalkan, nama saya Najwa. Saya dari kelas 4 sekolah di SDN Sendang di Barat. Sangat senang. Sangat seru. Iya, sangat penting. Sangat penting. Iya, penting. Kita lebih baik lagi.